Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera telah secara resmi mengakui hasil pemilu 2024, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Di sisi lain, tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar, telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Padahal Partai Nasdem dan PKS bersama dengan PKB adalah pengusung pasangan Anies Muhaimin. Apakah Nasdem dan PKS mengkhianati Anies Muhaimin? Mengkhianati para pendukungnya yang telah memberikan kontribusi kenaikan suara di pemilu 2024? Untuk diketahui, semua partai pengusung Anies Muhaimin mendapat keuntungan kotel efek. Partai Nasdem mendulang kenaikan hingga 2 juta suara dibanding pemilu 2019, yakni dari 9,5% menjadi 9,66%. PKS mendapat tambahan lebih dari 1 juta suara sehingga secara persentase naik dari 8,21 menjadi 8,42%. Demikian juga PKB naik dari 9,69% menjadi 10,62%. Kenaikan perolehan suara partai-partai pengusung Anies Muhaimin sekaligus menjadi bukti hasil survei tidak pernah linear dengan real count. Seperti kita ketahui, sebelumnya sejumlah lembaga survei rajin merilis anjloknya elektabilitas partai-partai pengusung Anies. Bahkan Nasdem dan PKS disebut tidak akan mampu meraih ambang batas parlemen sebesar 4%. Semoga ke depan lembaga-lembaga survei penggiring opini dengan tujuan untuk menaikkan dan menurunkan citra seseorang atas dasar like and dislike mau bertobat. Kembali ke topik bahasan. Nasdem dan PKS menyatakan sikap partai berbeda dengan sikap tim Anies Muhaimin. Nasdem dan PKS tetap mendukung langkah tim hukum Anies Muhaimin melakukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Kita memaklumi dan sependapat bahwa sikap demikian bukan bentuk ambivalen apalagi pengkhianatan. Sebab ranahnya berbeda. Partai memiliki target politik dan tanggung jawab terhadap konstituennya yang berbeda dengan pendukung paslon. Kita pun dapat memakluminya. Tetapi kita juga menyayangkan keputusan Nasdem dan PKS karena masih terlalu dini, apalagi dengan berpatokan pada penetapan hasil Pilpres oleh KPU. Sebab secara konstitusional penetapan oleh KPU belum menjadi akhir dari proses Pilpres. Pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan jelas menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan pendapat perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Artinya masih ada celah sesempit apapun itu untuk mengubah penetapan hasil Pilpres oleh KPU dengan menyatakan menerima dan bahkan memberi ucapan selamat kepada paslon terpilih versi KPU sama saja dengan menyatakan bahwa proses Pilpres telah selesai. Mengapa mereka tidak mau bertarung sampai akhir, sampai seluruh tahapan selesai dan tidak ada lagi ganjalan secara hukum? Kita memang membutuhkan politisi dan elit partai yang berjiwa besar, bukan hanya mau menerima kekalahan, tetapi juga mau mengoreksi dan memperbaiki kekurangan penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan seluruh instrumen yang tersedia, termasuk proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Terlebih ketika terjadi penyimpangan proses demokrasi yang begitu terang benderang. Jika kita membiarkan, tentu hal-hal demikian akan terulang di masa mendatang. Jangan sampai ada kesan partai hanya mengejar target elektoral tanpa peduli dengan prosesnya. Jangan sampai politik Machiavelli menghalalkan segala cara menjadi kiblat politik Indonesia. Sebab dampaknya akan sangat berbahaya bukan saja pada kelangsungan demokrasi, tapi juga bagi cita-cita kemerdekaan. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang kian menggurita
ibarat balon yang terus membesar, tinggal menunggu waktu untuk terjadinya ledakan. Tidak ada keadilan di tengah ketimpangan. Itulah buat hari ini. Tetap semangat.